ya, kalau begitu karena sudah ada yang join, saya mulai ya. Saya buka dulu. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Baik, ini karena kita berdua. Kalau nggak salah anggotanya 10, tapi mungkin karena masih jam kerja ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai ya Mas Winova ya. Saya akan bahas Ya, dulu siap, Bu. terkait kontrak perkuliahan. Nah, mungkin ini selalu saya ulang-ulang di setiap mata kuliah yang saya ampu. Jadi untuk manajemen proyek ini manajemen proyek ya, berarti ini kan mata kuliah pilihan untuk mahasiswa yang mengambil tugas akhir manajemen operasional. Berarti Mas Dwinova juga ya, sama ya, mengambil tugas Salah akhirnya. kayak saya, Bu. Hah? Saya tugas akhir rencana mau ngambil manajemen keuangan. Terus Kayaknya kelebihan gimana? mah, kelebihan SKS kayaknya saya, Bu. Oh, karena kelebihan jadi ngambil mata kuliah I- yang iya, kelebihan. Tapi yang iya, Bu. manajemen keuangan sudah diambil semua belum? Kecuali riset keuangan digital baru diambil sama sekarang ini, Bu, baru diambil. Oh, berarti keuangan internasional sama investasi belum ya? Udah, Bu, udah diambil. Oh, udah. Oh, itu udah ambil. Udah. Berarti sekarang yang satunya lagi riset keuangan ya, terakhir ya? Iya, terakhir itu, Bu. Oh, oke, oke. Oke, nggak apa-apa lah ya. Iya, Bu. Nambah-nambah. Betul. Nah, ini Mbak Yuliana tadi pada udah join ya, Mbak Yuliana di mata kuliah saya satu lagi untuk manajemen operasi internasional. Saya lupa kalau Mbak Yuliana juga ngambil manajemen proyek. Oke, kita mulai ya. Tadi juga 3, sekarang 3 lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini untuk mata kuliah pilihan itu dibuka di semester genap dan ganjil ya, karena untuk mata kuliah pilihan bagi rekan-rekan yang sudah mengajukan tugas akhir. Nah, satu semesternya terdiri dari 16 sesi, kemudian perkuliahannya di LMS. Kemudian untuk jadwal Vicon karena belum ada dari prodi, maka saya gunakan Vicon ini hari Jumat pukul, ini salah ya, tadi tuh saya pakai buat yang manajemen operasi internasional, berarti jam 14.20 agar waktunya itu nggak terlalu lama ya, dari 13.30 ke 14.20 nih saya sengaja rancang seperti itu karena saya pikir ini lanjutan gitu ya, jadi mahasiswanya sama, tapi ternyata Mas Dwinova ini doang ya, dia ternyata ngambil sebetulnya konsentrasinya keuangan, tapi tidak apa, ini nanti kan dengan mempelajari ini juga menambah sedikit wawasan. Iya, harusnya sama, Bu. Tadi juga saya ngambil mata kuliah yang internasional kayaknya. Mm-mm. Apa? Cuma terlambat Manajemen masuk saya. operasi internasional ambil juga. Iya, ngambil juga, Bu. Oh, berarti harusnya lanjutan dari tadi nih. Kan saya tadi tuh. Iya, tadi mau masuk lambat saya lihat jadwal dan lewatan. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, ini Iya, Bu. memang sengaja saya rancang begitu. Jadi mahasiswanya tinggal pindah lagi gitu kan. Dari Iya. 13.20 langsung pindah ke 14.20. Oke. Nah, untuk Vkonnya itu kan tidak wajib ya bagi mahasiswa. Namun kalau dari sisi dosen itu diwajibkan untuk satu semesternya itu minimal 7 kali. Nah, untuk sesi-sesinya kalau sesuai surat edaran Warek ya, itu sesi ganjil, tapi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, bisanya kapan gitu ya. Nah, untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa, nah ini juga saya ulang lagi, aktivitas perkuliahan mahasiswa mungkin rekan-rekan juga sudah terbiasa ya melaksanakannya tiap semester, tiap sesi, yaitu aktif di forum diskusi dan kuis agar terikot presensinya. Mulai dari berkomentar, memberikan komentar ketika dosen memberikan atau meng-share materi ya, setiap Rabu pukul 8 kan biasanya kita LDP-nya dimulai hari Rabu jam 8. Nah, itu rekan-rekan mulai dibuka kesempatan untuk melakukan keaktifannya di forum diskusi. Baik itu menjawab atau bertanya dalam forum diskusi. Kemudian jika ada kuis, maka wajib mengikuti kuis. Ada Vicon, silakan diikuti Viconnya. Namun jika tidak bisa, maka bisa melihat atau menyimak rekaman yang diberikan. Terkait tugas, ini diberikan 1 kali. Nah, ini semua mata kuliah yang saya ampu.
tugas itu kan diberikan hanya 1 kali, dan saya buka atau saya berikan itu, saya share tugasnya di sesi 7. Jadi nanti submitnya di sesi 15. Nah, mulai semester ini saya coba ingin berlakukan bahwa tugas itu tidak ada susulan gitu ya. Rekan-rekan ini mohon dipahami, karena jarak waktu tugas itu diberikan dengan tugas itu disubmit atau dikumpulkan itu sangat jauh jaraknya. Jadi cukuplah waktunya untuk rekan-rekan mengerjakan tugas tersebut. Jadi saya coba ini kedisiplinannya tidak ada lagi tugas susulan. Nah, kemudian untuk UTS dan UAS itu kan jarak waktunya 2 minggu ya. Nah, ini baru saya berikan kesempatan untuk susulan. UTS kan 2 minggu pelaksananya, UAS 2 minggu. Jadi akan saya berikan kesempatan untuk susulan jika memang berhalangan submit tepat pada waktunya ya. Nah, kalau ketiga komponen ini rekan-rekan lakukan dengan baik, laksanakan dengan baik, insya Allah maka tujuan utamanya kan lulus dari mata kuliah. Insya Allah akan lulus dari mata kuliah manajemen proyek. Nah, Indikator penilaian itu tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, kehadiran 30%. Nah, UAS dan kehadiran ini karena bobotnya tinggi, mohon tolong dipantau ya. Jadi kehadiran ini mohon dicek setiap, kan biasa dosen itu kan karena kita perkuliahan dari hari Rabu sampai dengan Minggu ya. Kemudian Senin itu waktunya dosen tutup kelas. Jadi artinya tutup kelas itu semua dirangkum gitu, dikumulatifkan siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Nah, ini waktunya rekan-rekan setiap hari Senin tuh mengecek apakah presensinya terrecord atau tidak. Jika tidak terrecord, mohon segera diinfokan kepada dosennya. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini komponen ini juga nih kalau semuanya dipenuhi maka insya Allah akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sesi kita, ada pertanyaan nggak? Sama ya Mbak Yuliana kan tadi sudah ya. Mas Dwi Nova, ada pertanyaan nggak? Ini Bu, kalau misalnya jadwal pikon ini kan 7 kali tuh. 7 kali itu apakah setiap minggunya kah? Terus dengan hari yang sama atau gimana Bu ya? Karena kadang-kadang saya suka kelewatan waktunya. Kalau Vicon itu kan gini, kalau sesuai surat edaran Warek itu kan di sesi-sesi ganjil kayak sesi 1 nih kayak sekarang. Nah, harinya karena sekarang saya baru belum ada jadwal prodi, jadi saya tetapkan sendiri itu hari Jumat karena saya rancang dengan kelas-kelas saya yang saya ampu gitu ya. Jadi jadi 1 kali sesi, 1 kali Vicon di minggu pertama, nanti minggu kedua nggak ada gitu. Jadi minggu ketiga baru ada. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan saja Mas Dwinova gitu ya. Available-nya saya bisa memberikan atau memaparkan materi pada saat Vicon itu kapan. Jadi nanti saya infokan. Enggak setiap minggu sih, enggak. Tapi Tapi kalau jadwalnya. misalnya kalau misalnya mau pikon Bu, biasanya 1 hari sebelumnya sudah diinfokan dulu Bu ya? Iya, kayak saya kan share tuh di LMS ya. Iya, Kapan iya, oke. jadwal, saya berikan catatan kapan Viconnya, gitu ya. Ya. Nanti misalkan sudah saya jadwalkan tapi tidak jadi, nanti saya infokan juga di LMS. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya. Berarti saya sedikit deh menjelaskan mengenai materi kita, yaitu manajemen proyek. Bentar. Sudah ya? Sudah muncul ya? Sudah Bu, kelihatan Bu. Baik. Oke, jadi ini materi kita yang pertama yaitu kita membahas mengenai konsep manajemen proyek ya. Jadi kita akan membahas apa sih proyek itu dan apa sih manajemen proyek kan begitu. Kita mulai dengan pengertian proyek.
Proyek dapat diartikan sebagai sederetan aktivitas yang diarahkan pada suatu hasil di mana jangka waktu penyelesaiannya ditentukan. Jadi suatu proyek dengan proyek yang lain mempunyai keunikan masing-masing sehingga untuk menanganinya perlu dibentuk suatu organisasi proyek. Nah, kalau manajemen proyek, sebentar ya. Mohon maaf karena ini anak kecilnya sudah bangun. Oke, jadi manajemen Bu. proyek adalah sekelompok alat, proses, dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dan berusaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. Jadi ini mungkin rekan-rekan sudah paham ya, apa sih proyek gitu ya, dan bagaimana proyek itu dijalankan. Tentunya perlunya ada manajemen gitu. Maka definisi lain dari manajemen proyek adalah suatu kegiatan mulai dari planning, berarti kan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan. Guna apa? Mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Jadi ini definisinya sama seperti POAC ya, yaitu fungsi dari manajemen. Masih ingat nggak? Planning kan, organizing ya, executing dan controlling. Jadi ini adalah definisi lain dari manajemen proyek yang mana di sini mengendalikan suatu sumber daya organisasi perusahaan tentunya untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan dengan sumber daya tertentu. Nah, kalau kita lihat ruang lingkup proyek gitu ya, skopnya yaitu terdiri dari waktu dan biaya. Jadi ruang lingkup pekerjaan apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari proyek tersebut, serta produk dan layanan atau hasil apa yang diinginkan oleh pelanggan yang dapat dihasilkan dalam suatu proyek. Jadi kita melihat ruang lingkupnya. Kemudian waktu juga kita lihat gitu ya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, karena sebentar. Iya. Oke rekan-rekan nih, mohon maaf nih. Jadinya saya nggak bisa ngelanjutin karena ada emergensi nih, anak kecil satu ini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mohon maaf ya, Mas Dwi Nova, Mbak Yuliana. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi mohon rekan-rekan ini baca materinya, kemudian mungkin nanti kita bisa diskusi di LMS ya rekan-rekan ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Dwi Nova dan Mbak Yuliana yang sudah hadir. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.